Nasib koalisi Merah Putih di parlemen yang digagas oleh partai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kini dipertanyakan. Awalnya, koalisi yang digagas 7 partai politik berikrar satu suara untuk melakukan koalisi permanen. Koalisi permanen ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014. Namun, setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilihan Presiden 2014 yang memenangkan pasangan Jokowi JK, maka soliditas koalisi permanen kini mendapat ujian. Tanda-tanda keretakan pun mulai terlihat. Demokrat sejak awal bersikap kurang jelas dan terkesan menunggu pemenang Pilpres. Sementara P3 menghadapi penentangan dari internal partainya terkait keputusan mendukung Prabowo. Kini dengan munculnya berbagai macam ujian itu, akankah ketujuh anggota koalisi tetap setia dengan... Kan memang koalisi ini dibangun sudah sejak lama ya, terutama dengan Gerindra ketika kita mau mencalonkan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan koalisi partai, ya, yang kemudian ditandatangani bersama waktu itu oleh Ketua Umum dan Sekjen. Saya kira ya itu yang harus dihargai, dan juga ini kan ujian juga ya buat kita semua tentu. Dalam sebuah sistem demokrasi ini tidak harus semuanya ada di pemerintahan saya kira, tapi juga harus ada yang menjadi kontrol di sini. Dan ini teman-teman koalisi yang sudah kemudian terlihat ketika kemarin menggolkan Undang-Undang MD3, saya kira ini udah cukup bagus ya untuk kedepannya. Itu sikap dari PAN. Kemudian saya ingin ke Pak Maksud Pakua, kalau dari Demokrat sendiri bagaimana Pak? Ini karena sejak awal kan Demokrat yang paling sulit dibaca sikapnya Pak. Ini mau kemana sebetulnya? Dan jika kemudian ini KPU sudah menetapkan gitu ya Pak ya, bahwa pemenang dalam Pilpres itu adalah pasangan Joko Widodo dan JK, apakah kemudian Demokrat masih akan tetap berada dalam koalisi ini Pak? Saya kira gini, sejak tanggal 30 Juni yang lalu ya, kita mendeklarasikan bahwa kita berada pada koalisi Merah Putih. Disampaikan oleh Ketua Harian, kemudian ada Sekjen, ada Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Sekretaris Majelis Tinggi pada waktu itu, tanggal 30. Dan itu adalah ujung tombak bagi kami bahwa kami ada di koalisi Merah Putih. Ya, apapun yang terjadi, ya, ini adalah sebuah fenomena bagi masyarakat politik di Indonesia. Artinya, kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa kehormatan partai kami adalah segala-galanya. Kehormatan Partai Demokrat ini kami junjung tinggi, tidak bisa digoyang-goyang hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, ya. Itu sikap dari Demokrat ya. Kemudian kita ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau dari PKS sendiri bagaimana Pak? Apakah akan tetap teguh berada dalam koalisi ini meskipun calon presiden yang diusung oleh koalisi ini tidak unggul begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, PKS dari awal sangat menghargai ide koalisi permanen ini. Ini dapat menjadi lembaran baru dari iklim demokrasi di Indonesia, di mana kita bersama itu bukan karena alasan transaksional, tapi satunya visi, misi, dan policy kebijakan. Karena itu buat PKS, di dalam atau di luar itu nomor 2, tapi nomor 1 koalisi ini adalah lembaran baru. Kalau dalam bahasa kami sunnah hasanah, sunnah kebaikan. Jadi masing-masing partai nanti jelas jenis kelaminnya, mau kebijakan apa yang diusung. Kalau di dalam seperti ini, di luar seperti ini, di pemerintahan seperti ini, di parlemen seperti ini, dan itu sangat baik. Karena itu PKS dari awal bukan cuma bergabung nyaman, tetapi juga menghargai itikat baik dari partai-partai yang ada ini di bawah Pak Prabowo sebagai pengarah. Kita berharap ini menjadi lembaran baru agar politik di Indonesia menjadi lebih jelas jenis kelaminnya. Karena itu memudahkan bagi masyarakat untuk menilai mana partai yang punya karakter, mana yang tidak punya karakter. Oke, tahan dulu Mbak Mardhani, saya mau ke Pak Max lagi. Yang menarik ada yang sempat menjadi perbincangan adalah ketika ada proklamasi, di Tugu Proklamasi pada saat itu statement koalisi Merah Putih. Pada saat itu Pak Syarif Hasan menyatakan bahwa saya tidak tahu ada deklarasi koalisi Merah Putih. Sementara pada saat yang bersamaan, kalau tidak salah memang ada Pak Nahrawi Ramli pada saat itu. Nah, ini komunikasi yang dilakukan Demokrat ini sebenarnya saya sudah kira, sangat itu tidak terlepas dari ya masalah teknis ini ya. Pada waktu itu saya tahu persis bahwa Pak Sarif itu sedang mengurus Hari Koperasi di Medan. Oke. Dan SMS itu memang datang ya. Tapi ya
tidak kepada orang lain, kepada Pak Syarif, sehingga saya yakin dia sebagai seorang menteri dia mendahulukan tugas yang harus diemban sebagai seorang menteri, karena besoknya Pak SBY mau ke sana, presiden mau ikut hadir di hari koperasi itu. Tetapi saya kira persoalannya bukan soal tanda tangan atau tidak, ada atau tidak, komitmen politik yang kita bangun bersama. Tapi minimal kenapa bukan Anda Pak yang mewakili Pak? Dan saya juga tidak di tempat pada waktu itu, karena SMS yang dikirim oleh Sekjen Gerindra pada waktu itu ditujukan kepada Pak Syarif, tidak kepada siapa-siapa, tidak kepada DPP pada waktu itu. Pada saat itu, maaf, pada saat itu Pak Syarif sudah memberitahukan kader Demokrat yang lain bila memang beliau tidak bisa mewakilkan nggak? Saya kira tidak sampai ke kami. Tidak sampai kepada kami pemberitahuan itu, karena memang dia sudah dalam perjalanan, sudah di pesawat gitu ya. Dan tiba-tiba kita buka TV bahwa ada upacara yang ada di Tugu Proklamasi, dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa dia sudah berbicara dengan Pak Syarif, dan itu clear. Makanya saya sampaikan kepada Anda bahwa bukan persoalan hadir atau tidak, komitmen politik. Sebelum itu kami sudah menandatangani koalisi permanen di parlemen. Anda tahu, kalau kita bicara partai politik, ya, kami ini 10 tahun sebagai ketua koalisi. Koalisi partai politik, kita bikin koalisi partai politik, tetapi di parlemen tidak diatur, kacau, acak-acakan. Makanya kami lebih serius untuk membangun dulu di parlemen. Karena parlemen adalah etalase. Parlemen adalah ujung tombak partai partai politik untuk saling berkomunikasi di sana. Baik. Masing-masing ketua partai menandatangani, dan kita diwakili pada waktu itu oleh Pak Ketua DPD DKI Pak Nahrawi pada waktu itu. Berarti sudah secara sah Demokrat tetap akan berada di Koalisi Merah Putih? Ya. Oke, Pak, terkait ini ada isu nih Pak, saya mau konfirmasi ke Pak Max. Benarkah saya tidak tahu waktunya kapan, benarkah ada kader Demokrat yang sudah berkomunikasi dengan Ibu Megawati, baik pun Pak Jokowi dan Pak JK, bahwa menyatakan siap menjadi menteri di pemerintahan Pak Jokowi JK bila memang terpilih nanti usai pasca Pilpres? Sudah dengar? Saya baru baca tadi pagi, dan saya ditelepon oleh beberapa wartawan. Itu adalah salah satu kader dari kita, ketua fraksi di MPR, Pak Jafar Hapsah. Dia berbicara ketika melakukan open house di rumahnya di Kalibata, perumahan DPR. Saya sendiri nggak yakin ya. Kenapa? Dalam kampanye terakhir ke Indonesia Timur dengan Prabowo, saya ikut dan Pak Jafar selalu ikut ya. Dan saya yakin itu berita apa benar atau tidak Pak Jafar demikian. Tapi kan kehadiran secara fisik kan belum tentu juga sejalan Pak dengan pemikiran Pak. Siapa? Kehadiran secara fisik mungkin saja kan. Ya artinya bagaimanapun juga ini kan opini publik yang berkembang gara-gara ada berita gitu kan ya. Kalau mau di substansi dari berita itu kan kita harus panggil orangnya, kita berbicara. Tetapi Anda sendiri sudah sempat berkomunikasi dengan ya orang beritanya baru kita baca tadi pagi. Tetapi begini persoalannya, kalaupun itu silaturahmi dengan Ibu Mega, saya pikir wajar-wajar saja. Itu adalah sebuah kemauan dari diri. Tapi kalau Anda bicara bahwa menawarkan diri untuk jadi menteri, itu urusan beliau. Saya sampaikan tidak membawa-bawa Partai Demokrat. Dan kalau dikatakan bahwa Partai Demokrat akan miring ke sana nantinya pada satu waktu, dan karena koalisi ini adalah bukan undang-undang, koalisi ini tidak terpaut dengan undang-undang, tetapi presiden dan wakil presiden adalah di undang-undang. Saya pikir bukan persoalan yang ada di situ. Ini persoalan kehormatan partai. Oke, ya. Kami menjaga marwah Partai Demokrat. Tidak bisa dilecehkan hanya karena keinginan 1-2 orang untuk menjadi menteri. Baik. Bila itu menjaga marwah partai, tapi apa yang terjadi dengan Pak Ruhut Sitompul dengan Pak Hayoni Isman, Pak? Individu kami sudah, mereka menyampaikan kami individu, mereka tidak bawa partai ke sana, dan tidak semua partai, banyak yang demikian. Ini kemudian kendalinya di Partai Demokrat bagaimana Pak? Ada yang ke Prabowo, kemudian ada yang ke Jokowi, ini bagaimana? Kalau yang ke Jokowi itu kita hitung cuma ada beberapa orang saja. Yang pertama adalah Pak Swedi Marasa Besi, yang ada berteman dengan Pak Ruhut dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua adalah Pak TB Silalahi, itu dah secara tidak ada wahnya gitu ya, diam-diam berpindah gitu. Yang agak pakai wahnya dikit ini cuma Pak Ruhut ya. Kemudian ada Pak Hayoni Isman yang membuat deklarasi. Saya kira kita hitung 5. Dengan jutaan kader kami, ini hanya 5 suara yang tidak sama sekali berpengaruh. Dan saya pikir mereka juga kita ajak untuk melihat bahwa ini partai kita buat berdasarkan sebuah komitmen politik yang ampuh. Bukan hanya karena keinginan untuk berkuasa.
Siapa yang berkuasa, dulu dia di sini. Wah, SBY berkuasa, dia datang ke sini. Giliran SBY sudah mau lengser, ada yang mau berkuasa di sana, dia loncat ke sana. Ini nggak bagus untuk partai politik. Itu politik. sudah disampaikan oleh Pak Max ya, komitmen dari Partai Demokrat secara resmi ya. Kita beralih ke Pak Didi. Yang mengherankan Pak, ini Pak Hatta Rajasa tidak hadir ketika Prabowo Subianto menyatakan beliau menolak hasil dari pemilu presiden yang sudah berlangsung. Ya, sebetulnya itu hadir. Rencananya kan jam 4 ya, itu waktu ya. Nah, jadi memang pada saat kemudian maju, itu kan saya kebetulan jadi saksi ya di KPU. Jadi ada konstelasi pada saat itu yang bergerak cepat. Nah, sehingga acara yang di Polonia itu diajukan dan Pak Hatta memang sedang ada urusan dengan keluarga, dengan putrinya ya. Jadi itu bukan hal yang kemudian harus dipersoalkan. Tapi walaupun kehadiran itu sangat penting Pak. Iya, walaupun kemudian muncul beberapa dugaan ya. Nah, tapi itu juga kemudian kan sudah diklarifikasi ya ketika Pak Hatta dan Pak Prabowo datang ke PKS buka puasa bersama melihat teman-teman tim lawyer yang bekerja untuk menyelesaikan permohonan gugatan itu. Oke, Mas Didi tadi kalau misalnya Pak Max bilang kalau misalnya memang ada kader-kader dari satu parpol politik yang berseberangan kebijakannya dengan partai sendiri, itu adalah pilihan individu. Di PAN sendiri ada nggak yang begitu? Tapi tahan dulu ya, Mas Didi, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Bincangan saya langsung ke Mas Didi. Tadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Max bahwa itu adalah keputusan-keputusan individu yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Di PAN sendiri sudah terlihat belum ada kader-kader yang sepertinya akan menyeberang, dan tanggapan atau tindakan dari PAN sendiri akan seperti apa? Sejauh ini di PAN itu kalau sudah diputuskan oleh partai, semua tunduk sama partai. Kalaupun ada, tapi nggak secara atraktif gitu ya, saya kira. Kalaupun ada, saya tapi sejauh ini nggak tahu. Atau belum mendengar? Belum mendengar dan tidak tahu. Tapi kalaupun ada, saya kira nggak atraktif gitu ya. Karena di PAN itu begitu santunnya, begitu sudah ada keputusan partai ya kita ikuti putusan partai itu. Baik, kita ke Pak Mardhani yang ada di Wisma Nusantara. Pak Mardhani. Ya. Ya, Pak, tahun 2004 kan pernah ada koalisi kebangsaan ya Pak, tapi kemudian bisa dikatakan bubar di tengah jalan karena ada kader partai yang kemudian dari partai anggota koalisi ini ditarik oleh partai pemenang pemilu dan kemudian ditawari posisi. Nah, kalau dari Anda sendiri Pak, dari PKS, menurut Anda bagaimana dengan nasib koalisi merah putih ini Pak? Ya, kami merasakan ada nuansa yang luar biasa selama kampanye. Kedekatan antar pimpinan, kedekatan di level grassroots, kedekatan di tingkat DPR, kecamatan, kabupaten kota, ini luar biasa. Suasananya sangat kondusif, termasuk ketika kita ke MK juga suasana persatuannya luar biasa. Kami di PKS mentabulasi semuanya, tapi datanya dari semua partai. Dan bahkan kalau sekarang PKS ingin mengajak dan sudah disepakati move on lebih jauh ya. Bagaimana format sekber koalisi bersama ini? Bagaimana agendanya? Apa yang di parlemen, apa yang di pemerintahan, apa yang di tingkat kabupaten kota, apa yang di tingkat provinsi. Kita berharap energi positif ini segera kita gabungkan ya. Baik. Karena koalisi permanen ini luar biasa menjadi contoh baik bagi demokrasi di Indonesia. Jadi Anda tetap teguh dengan koalisi merah putih ini teguh dan setia insya Allah. Baik, dengan meskipun koalisi ada di luar pemerintahan ya Pak ya. Insya Allah. Iya, kalau Pak Max sendiri bagaimana Pak? Ini kemudian kalau dalam koalisi merah putih ini harus jadi oposisi, siapa dari Demokrat? Saya kira kita sudah dapat arahan, dan kalau nantinya Pak Jokowi, Pak JK yang berkuasa, Demokrat akan ada di luar pemerintahan. Istilah oposisi memang agak terlalu kasar ya, tapi pengimbang saja gitu ya untuk saling mengoreksi. Karena toh bagaimanapun juga, kalau ada kebijakan-kebijakan yang bisa melanjutkan program yang sudah 10 tahun dilakukan oleh SBY, kami mendukung gitu ya. Tapi ya kami akan mengkritisi hal-hal yang tidak sewajarnya, ataupun kalau ada hal-hal yang tidak bertentangan. Itu komitmen dari Anda ya Pak? Saya mau ke Mas Didi. Mas Didi terakhir, dengan adanya koalisi merah putih ini, dengan berbagai isu yang keluar bahwa akan ada pihak yang menyeberang lah kemudian mendukung pemerintahan bila terpilih nanti Jokowi dan JK, sikap PAN sendiri terhadap koalisi merah putih ini kayak apa? Insya Allah kita setia ya, dan juga ini akan beda dengan koalisinya yang dibuat teman-teman Demokrat dulu. Perbedaannya? Perbedaannya teman-teman Demokrat dulu kan ada di kekuasaan
Ya. Kalau ini sampai kemudian tidak di dalam kekuasaan, ini akan menjadi sebuah energi positif, kata Pak Mardhani tadi, menjadi kekuatan politik untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang akan datang. Saya kira ini sangat positif sekali. Oke, Bang Mardhani gimana Bang Mardhani? Setuju, dan karena itu kami sangat antusias, bukan cuma terkait bagaimana elit bergerak, tapi tadi kita sudah mulai komparasi di Australia, Partai Nasional sama Partai Liberal sudah koalisi permanen. Ini saya tadi bilang lembaran baru dari sejarah demokrasi di kita, sehingga nantinya makin masing-masing jelas. Oh, ini kelompok, ini kelamin politiknya seperti apa, ini apa. Nanti masyarakat akan jelas. Nah, itu sangat baik bagi kedewasaan sistem politik dan demokrasi di kita. Karena itu buat kami menang kalah di MK nanti itu nomor 2. Tapi nomor 1 bagaimana kami menghadirkan nuansa baru, sunnah hasanah yang baru bagi Indonesia, bahwa berpolitik itu kita punya etika, kita punya karakter, punya nilai perjuangan, punya energi positif yang bisa kita sampaikan bagi bangsa di dalam atau di luar. Itu nomor 2, di dalam di luar. Masyarakat nanti akan menilai. Baik, itu sudah disampaikan sikap dari PKS, kemudian dari Demokrat dan juga dari PAN. Kita tunggu apakah memang kemudian ada sejarah baru dalam perpolitikan di Indonesia, ada suatu koalisi yang bisa bertahan dan juga di luar pemerintahan. Bagaimana saya Pak? kira apa yang disampaikan Pak Didi tadi mengenai energi positif ya. Ada koalisi yang sudah dibangun di partai politik, ada koalisi yang dibangun di parlemen. Ini perlu kita catat bahwa koalisi yang dibangun di parlemen, yang disebut koalisi permanen parlemen, yang sudah ditandatangani oleh 7 fraksi kemarin ini, itu adalah sebuah energi positif yang nanti akan sama